Assalamualaikum, hai teman-teman. Jadi hari ini kita dapat tugas video lagi tentang materi sejarah Indonesia. Nah, ini materi kita tentang bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha yang masih ada hingga kini. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ada 8 bukti-bukti peninggalan dari seni bangunan hingga sistem kalender. Sesuai dengan gambar sebelumnya, yaitu yang pertama adalah seni bangunan atau arsitektur. Catatan sejarah mengatakan bahwa di Indonesia ada banyak kerajaan zaman dahulu yang berlatar belakang Hindu dan Buddha. Bangunan yang dibangun biasanya berbentuk candi yang pastinya mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Candi yang berfungsi sebagai makam merupakan candi dengan corak Hindu. Sedangkan yang berfungsi sebagai tempat ibadah merupakan candi dengan corak Buddha. Teman-teman tahu nggak sih kalau pada dasarnya candi itu terbagi menjadi beberapa bagian? Ada kaki candi yang disebut dengan burloka yang berarti alam dunia fana. Lalu ada tubuh candi atau burwaloka yang berarti alam pembersih jiwa. Dan puncak candi yang disebut dengan swarloka berarti alam jiwa suci. Nah, karena adanya akulturasi budaya membuat bangunan candi disesuaikan dengan kekhasan dari budaya Indonesia. Dua contoh candi yang akan kita gunakan untuk melihat beberapa perbedaannya. Kira-kira teman-teman tahu nggak ya? Contoh candi yang pertama adalah candi di Jawa Tengah, yang umumnya memiliki bentuk tambun dihiasi dengan kalamakara atau wajah raksasa yang terletak pada pintu masuk candi. Puncak candi memiliki ciri khas, bentuk stupanya dan bahan utamanya berupa batu andesit. Arah dari candi ini mengarah ke timur. Sedangkan yang B, yaitu candi di Jawa Timur, biasanya memiliki bentuk lebih ramping dan hiasan yang lebih sederhana dibandingkan dengan kalamakara di pintu masuk. Candi ini berbentuk kubus, bahan utamanya yaitu batu bata. Dan arah dari candinya adalah lebih mengarah ke barat. Lanjut ke bukti yang kedua, yaitu seni rupa dan ukir. Masyarakat Indonesia mempunyai kemampuan membuat lukisan atau gambar sebelum adanya pengaruh dari budaya Hindu dan Buddha. Lukisan tertua yang ada di Indonesia terletak di dinding gua di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah masuknya pengaruh Hindu-Buddha dalam seni rupa, maka masyarakat Indonesia mengembangkan gambar atau lukisannya dengan motif yang lebih sulit serta dipengaruhi oleh budaya India. Selain memberikan pengaruh pada seni rupa, Hindu dan Buddha juga memberikan pengaruh terhadap seni ukir, patung, relief, makara yang akan kita bahas setelah ini. Jadi, pada dasarnya masyarakat Indonesia telah mengetahui seni pahatan batu yang sangat besar seperti menhir dan sarkofagus. Seni membuat patung ini semakin berkembang ketika Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Pada masa Hindu, setiap patung yang dibuat diletakkan di candi-candi. Patung-patung pada zaman ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu trimatra dan setengah trimatra. Patung dengan bentuk trimatra memberikan makna dewa, manusia, dan binatang yang biasanya berada di dalam candi. Berfungsi untuk memberikan penghormatan kepada raja-raja yang sudah meninggal. Sedangkan patung yang berbentuk setengah trimatra pada umumnya berada di relief-relief candi. Berbeda dengan patung Buddha yang umumnya berbentuk sang Buddha, dibuat dengan posisi tangannya yang sedang mengarah ke arah mata angin tertentu. Sedangkan relief-relief yang berada di candi Indonesia selalu memiliki makna berupa ajaran-ajaran agama, kehidupan sehari-hari, dan juga kisah para dewa. Relief yang berada di candi bercorak Hindu menjelaskan cerita-cerita yang berasal dari kitab suci atau karya sastra. Sedangkan relief Buddha biasanya bercerita tentang kisah dan perjalanan hidup. Contoh seni rupa dan ukir yang ketiga ada makara. Makara ini merupakan perwujudan binatang laut yang besar dan selalu diidentikan dengan hiu, buaya, dan lumba-lumba. Hingga sering dijadikan sebagai motif-motif candi. Dengan motif itu, kita bisa melihat bahwa adanya campuran seni ukir India dengan seni ukir Jawa. Tujuan dibuatnya makara adalah untuk mencegah sifat buruk masuk ke dalam candi
dan memberikan tanda bahwa candi ini adalah tempat yang sakral. Lanjut ke poin yang ketiga, yaitu seni pertunjukan. Nah, ada beberapa contoh juga dari seni pertunjukan. Yang pertama ada seni wayang, yang sebelum zaman Hindu-Buddha berfungsi sebagai salah satu bentuk dari upacara pemujaan kepada arwah nenek moyang atau disebut dengan hyang, dan kedatangan wayang merupakan bentuk dari arwah nenek moyang tersebut. Lalu, pada zaman Hindu-Buddha, pertunjukan wayang ini dikembangkan sesuai dengan zaman dengan membawakan cerita-cerita India, contohnya Ramayana dan Mahabharata. Selain seni wayang, seni tari juga sudah ada sebelum zaman Hindu-Buddha masuk ke Indonesia. Seni tari ini berfungsi untuk mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta karena sudah memberikan hasil panen yang cukup. Pada proses pengangkatan kepala suku, biasanya juga menggunakan seni pertunjukan tari. Seni tari ini merupakan seni pertunjukan yang disebabkan karena pengaruh dari Hindu-Buddha yang sampai saat ini kelestariannya tetap dijaga dengan baik. Selain itu ada juga seni musik. J.L.A. Brandes mengatakan bahwa gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan asli yang dimiliki bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pertunjukan musik gamelan adalah seni musik paling tua di Indonesia. Perkembangannya sangat pesat, terutama ketika masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Bukti pengaruh selanjutnya yaitu seni sastra dan aksara. Aksara tertua Indonesia ditemukan di Kutai, Kalimantan Timur pada batu prasasti Yupa. Ditulis dengan huruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Setelah aksara Palawa berkembang, maka menjadi aksara Hanacaraka yang digunakan untuk menulis aksara Jawa dan Bali. Karena aksara Palawa dan bahasa Sanskerta sering dipakai, maka masyarakat mengembangkan sastra-sastra di daerahnya. Kelima, ada sistem kepercayaan yang memiliki 3 unsur penting. Kesatu, pada praaksara, sistem kepercayaan bersumber dari kelompok masyarakat atau kepala suku, ditandai dengan ritual sebagai bentuk penghormatan kepada dewa-dewa. 2. Adanya kepercayaan pada benda-benda pusaka dianggap mempunyai kekuatan magis. 3. Pada zaman Hindu-Buddha, pemimpin agama mendapatkan tempat terpandang dan dihormati oleh masyarakat. Selanjutnya, sistem sosial masyarakat. Pada sistem ini, peran dan fungsi sosial masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat derajatnya. Ada Brahmana, yaitu penasihat raja dan pendidik agama. Kesatria, yaitu penyelenggara dan penata sistem pemerintahan untuk mempertahankan kekuasaan kerajaan, juga sebagai pembela kerajaan seperti pembantu raja dan tentara. Itu ada Waisa, yaitu masyarakat biasa yang memiliki profesi, dan Sudra, yaitu masyarakat yang memiliki derajat paling rendah. Selain itu ada sistem pemerintahan. Sebelum masuknya Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia menganut sistem pemerintahan kepala suku. Namun setelah Hindu-Buddha masuk, maka berubah menjadi sistem kerajaan. Pemimpin suatu kelompok masyarakat berada di tangan raja. Dukun diangkat menjadi penasihat dan posisinya berada di bawah raja. Serta rakyat tetap sebagai waisa dan para budak tetap berada di posisinya yaitu sudra. Yang terakhir ada sistem kalender. Pada zaman praaksara, masyarakat menghitung hari dan waktu panen menggunakan ilmu astronomi yang dipercaya dapat menentukan arah mata angin terutama saat melakukan pelayaran. Tetapi, masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia memberikan pengaruh terhadap masyarakat berupa perhitungan waktu berdasarkan penanggalan tahun Saka yang memiliki 365 hari dan memiliki selisih dengan tahun Masehi yaitu 78 tahun. Itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.